perlu saya sampaikan bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah pusat, semua harus netral. ASN semua harus netral, TNI semua harus netral. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh, Pak. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa gini nggak boleh berpolitik? Nggak boleh. Menteri juga boleh. Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, ini kok aneh seorang Jokowi begitu kan. Padahal 1 November 2023 ya bagi ASN. Terus kemudian Kapolri, kemudian ya aparat-aparat dan penegak hukum di situ begitu. Disuruh netral begitu kan. Kenapa tanggal 24 Januari 2024 begitu ya? Pak Jokowi mengatakan presiden boleh yang memihak, menteri juga boleh memihak calon wakil presiden dan presiden katanya begitu. Jadi ini gimana coba bayangkan begitu. Kalau kita berpikir secara jernih begitu kan. Siapapun itu boleh mendukung kepada siapapun capres cawapres boleh asalkan mereka cuti mereka ya, seperti Pak Jokowi misalnya ya memihak kepada Prabowo Gibran ya sebagai bapaknya di situ ya, seharusnya sebagai presiden cuti di situ begitu ya, dinonaktifkan dulu di situ begitu. Kalau presiden lalu kemudian tiba-tiba berkampanye, ini logikanya salah di situ begitu kan. Tidak mungkin lah seorang presiden itu tiba-tiba ya secara vulgar terang-terangan ya mengkampanyekan Prabowo Gibran. Tapi secara satu sisi begitu kan ya, kita melihat satu sisi saja begitu. Seorang presiden itu sebagai kepala negara, sebagai presiden rakyat Indonesia seharusnya netral di situ begitu. Wah, banyak klarifikasi dari dari menteri-menterinya begitu kan. Dari pendukung-pendukung Prabowo sendiri mengatakan, "Nggak apa-apa presiden ikut-ikutan di situ, nggak apa-apa ikut kampanye, nggak apa-apa ikut sana sini." Lah, ini yang tidak tahu demokrasi ya seperti itu begitu. Ya boleh-boleh aja, tapi asalkan cuti mereka begitu kan ya, tidak membawa nama presiden di situ. Jadi kalau masih bawa nama presiden ini kan kacau begitu. Jadi ya sampai segitunya ya untuk memenangkan Prabowo Gibran, sampai segitunya seorang Jokowi turun tangan di situ begitu. Ini gimana ya, ucapannya tidak sesuai ya dengan bahasa sekarang itu mencela-mencela begitu kan. Tidak teguh pada pendirian begitu. Saya masih teringat begitu ya. Dengan Gibran ditanyakan kepada Pak Jokowi begitu dari wartawan, "Pak Presiden, ya apakah Gibran akan maju?" Dia mengatakan tidak, dia masih muda, menjadi wali kota sekali 2 tahun, tidak punya pengalaman. Tapi toh di injury time mereka juga jadi jadi calon wakil presiden. Mana yang salah dan mana yang tidak ini begitu kan ya. Orang-orang akan melihat di situ begitu. Tapi pada kenyataannya kita lihat saja ya dalam beberapa asumsi orang kalau kita melihat dengan hal ini begitu. Salah satunya ini ya, kepada TKN Prabowo sebut tak ada pelanggaran etika jika Jokowi dukung capres ya. Tidak punya etika gimana begitu. Kalau cuti mereka iya di situ. Tapi kalau tidak cuti ini gimana? Seolah-olah dipreteli semua begitu kan. Iya Pak ya, anak presiden jadi cawapres ya. Masa melanggar sih? Pelanggaran hukum yang nggak dilanggar. Kalau etika mah udah diinjak-injak sampai halus. Tapi sayang, kenapa masih ada orang yang ngotot mendukung Prabowo? Itu poin-poin penting mereka begitu kan ya. Ya kalau tidak ada jabatan ya tidak mungkin lah dong. Ya kan ya, dukung lu Pak ya, kecuali doi dukung 01 katanya atau 03, lu baru sambat. Ini benar-benar kecewa di situ begitu. Sangat-sangat disayangkan begitu seorang presiden bisa mengatakan seperti itu begitu. Lantas bagaimana gunakan hak menyatakan pendapat atas statement Pak Presiden yang mendukung 01 paslon di Pilpres 2004. Pencalonnya aja udah melanggar etika. Loh kok bisa komen ya presiden nggak melanggar etika? Kontradiksi kan ya, kayaknya etika memang barang tabu buatan paslon mereka katanya begitu. Itu komentar-komentar dari netizen. Benar juga satu sisi kalau kita berbicara itu begitu. Karena apa? Karena pada kenyataan ya, mulai dari menteri misalnya ya ingin mendukung salah satu calon seharusnya mundur begitu kan, seperti Erick Thohir, Bahlil, terus kemudian Luhut begitu kan ya.
terus kemudian siapa lagi, Airlangga, ya Zulhas, seharusnya kan mereka mundur begitu kan sebagai menteri karena sudah mendukung salah satu paslon ya di situ begitu. Tapi karena memang tidak punya malu ya, pada kenyataannya biasa-biasa aja, ya orang akan melihat ya bagaimana mereka begitu kan ya. Seorang presiden pun memberikan ya statement seperti itu begitu. Ya semakin senanglah pengikut-pengikut mereka begitu untuk mengalahkan seorang Anies Baswedan saja ya. Untuk mengalahkan seorang Anies Baswedan saja ada keterlibatan ini, ada keterlibatan itu. Ini gimana coba bayangkan? Ini negara demokrasi loh begitu. Ini negara demokrasi begitu kan. Ya bangsa kita itu tidak hanya milik mereka, bangsa kita itu adalah milik bangsa rakyat Indonesia begitu kan. Apalagi rakyatnya sendiri begitu. Jadi saya kira ada sesuatu yang yang kemudian dipertontonkan kepada publik hari ini ya, netralitas sebagai seorang presiden di situ begitu. Ya karena mungkin sudah ketahuan ya, mereka pada tanggal 1 November 2023 menyatakan seperti itu. 2024 ya Januari 2024 Januari 2024 sudah sudah plan begitu kan ya. Pada kenyataannya lihat saja. Tapi gimana coba bayangkan seorang presiden bisa ikut cawe-cawe seperti itu. Ya emang masyarakat Indonesia dianggap bodoh semua mungkin ya. Tapi ya dikit-dikit mungkin ya karena pendukung-pendukung mereka yang memberikan klarifikasi di situ begitu. TKN Prabowo sebut tak ada pelanggaran etika ya jika Jokowi dukung Capres. Wakil Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, Habibur Rahman mengatakan setiap orang yang berstatus warga negara Indonesia berhak menentukan ya dukungan dan pilihan dalam Pilpres. Iya tahu, tapi etikanya itu loh begitu kan ya. Kan seharusnya kan menjadi cuti dulu di situ begitu. Ia membantah ya anggapan bahwa Presiden Jokowi telah melanggar hukum dan etika ketika menunjukkan arah dukungan pada salah satu paslon yang maju Pilpres di 2024. Bahkan ya Habib sapanya mengutip dari ketentuan pasal 23 ayat 1 Undang-Undang 39 tahun 99 ya yang mengatur bahwa setiap orang berhak untuk memilih dan mempunyai keyakinan politik. Inilah rasionalitas mereka membenturkan seperti itu, gimana coba bayangkan ya. Narasi tersebut adalah sesat karena secara prinsip dan etik ya tidak ada yang salah juga. Tidak ada satu ketentuan hukum pun yang melanggar kalau Pak Jokowi mendukung salah satu calon dalam Pilpres. Bukan soal itu yang dipertontonkan, bukan soal itu yang dibahas. Tapi seorang presiden mereka begitu kan. Kalau warga Indonesia mau nyoblos A, B, dan C ya silahkan mereka diperbolehkan begitu kan. Tapi bukan berarti menggunakan atribut seorang presiden. Seorang presiden itu begitu kalau ingin menjadi kampanye memihak begitu kan ya di situ begitu kan, lepas dulu mereka sebagai seorang menteri misalnya ya seperti Pak Mahfud, menjadi wali kota Solo seperti Gibran ya, seperti menteri-menteri yang lainnya seharusnya mereka cuti begitu kan ya, semuanya harus cuti biar tidak ada disangkut pautkan dengan pekerjaan. Bayangkan seorang Prabowo misalnya kunjungan kerja ke bawah ya menggunakan fasilitas negara ya, tiba-tiba lalu kemudian ada kampanye misalnya kan, Bawaslu tidak bisa melihat apakah ini kunjungan kerja, apakah ini kampanye begitu kan. Itu kan tidak bisa deteksi di situ begitu. Maka kemudian satu-satunya itu adalah harus menjadi nonaktif mereka seorang presiden ya, biar tidak dibawa-bawa kemana-mana begitu kan. Seharusnya mereka ya menonaktifkan diri biar wakilnya yang mengurus itu begitu. Ya karena ingin mengalahkan Anies Baswedan ya, seolah-olah negeri ini adalah punya mereka begitu kan. Itu tidak baik berdemokrasi begitu kan. Itu sudah kacau di situ begitu. Jadi artinya apa? Artinya hal-hal seperti itu maka ya seorang Jokowi harus diawasi juga begitu ya. Sebagai rakyat Indonesia harus awasi di situ. Mentang-mentang banyak pakar di situ. Menurutnya narasi yang berkembang saat ini juga mengarah kepada Presiden Jokowi yang akan menggunakan kekuasaan untuk memenangkan salah satu paslon. Habib menilai narasi itu juga bentuk sesat berpikir ya. Justru si Habibur Rahman ini tidak berpikir secara rasionalitas mereka ya. Logika tersebut runtuh sejak awal karena pasal 7 konstitusi kita bahkan mengatur seorang presiden bisa ya maju kedua kalinya dan tetap menjadi sebagai seorang ya presiden incumbent.
Poinnya selama tidak menyalahgunakan kekuasaan, presiden boleh mengungkapkan dukungan. Nah, itu ya. Seorang presiden itu kalau masih menjabat tidak boleh ya menggunakan dukungan atau kata-kata dukungan dan kekuasaan di situ begitu. Karena masyarakat menganggap bahwa seorang presiden kok seperti itu begitu. Kalau ingin mengungkapkan dukungan ya mundur aja dulu begitu kan. Ini kan seolah-olah tidak punya malu untuk mundur begitu kan. Apalagi menteri-menteri mereka begitu. Ia mencontohkan peristiwa di Amerika Serikat di mana seorang presiden incumbent mendukung bahkan berkampanye untuk salah satu calon presiden periode berikutnya. Tahun 2008 presidennya George Bush dan John Kane ya melawan Barack Obama. Ya tahun 2016 giliran Obama mendukung ya Hillary Clinton yang bertarung melawan Donald Trump di situ begitu. Jadi saya kira ada sesuatu yang aneh pola pikir mereka begitu sehingga seorang presiden kok bisa begitu kan. Seharusnya menurut saya pribadi cuti dulu begitu kan. Cuti dulu ya, lalu kemudian baru bisa di situ. Tapi ya mungkin sudah kadung, sudah masuk pernyataan seperti ini mungkin saya kira harus benar-benar amati begitu kan. Nanti ya seorang Jokowi karena ini bukan soal seorang presiden, soal anak, soal apa, tapi soal sistem mereka ya. Jangan sampai ya ada cawi-cawi seperti itu, maka kita harus awasi betul begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe di YouTube Hot dari Podcast Rakyat ini.